Namaku Rina, umurku sekarang 28 tahun. 2,5 tahun lalu aku masih kerja sebagai kasir di minimarket dekat rumah kontrakan. Gaji pas-pasan, tapi cukup buat makan dan nabung sedikit-sedikit. Waktu itu aku kenal sama Andi, suamiku sekarang. Dia sering beli rokok dan mie instan malam-malam di tempatku kerja. Lama-lama ngobrol, saling sapa, terus dia ngajak jalan. Andi orangnya biasa aja, ganteng standar, tapi enak diajak ngobrol. Dia cerita keluarganya punya warung bakso kecil di pinggir jalan raya, namanya Bakso Pak Gondo. Bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya, Bu Sari, yang ngurus warung bareng Andi. Aku dikasih tahu kalau warung itu lagi sepi, tapi aku nggak terlalu mikir. Yang penting Andi baik, perhatian, dan bilang sayang sama aku. Setelah pacaran 7 bulan, Andi ngelamar. Aku seneng banget, cuma memang dari awal Bu Sari sudah nggak suka sama aku. Pertama kali ketemu, dia langsung bilang di depan muka, "Kamu kerja kasir doang ya? Bisa bantu apa nanti kalau nikah sama Andi?" Aku cuma senyum, jawab sopan, "Insya Allah bisa bantu Bu, saya rajin." Tapi dalam hati aku sudah tahu, dia ngerasa aku nggak level sama keluarganya. Nikah kami sederhana banget, cuma akad di rumah kontrakan orang tuaku, walimah cuma 50 orang. Bu Sari datang, tapi mukanya datar sepanjang acara. Setelah nikah, kami tinggal di kontrakan kecil. Andi tetap bantu warung ibunya siang sampai malam, aku tetap kerja kasir shift pagi. 6 bulan setelah nikah, tiba-tiba warung bakso Pak Gondo sepi banget. Katanya ada warung bakso baru buka di sebelah. Pakai gerobak lebih besar, harga lebih murah, kuahnya lebih enak. Pelanggan pindah semua. Bu Sari mulai sering telepon Andi nangis-nangis. Bilang mau nutup warung karena nggak ada duit bayar sewa tempat dan beli bahan. Satu malam Andi pulang dengan muka pucat. Dia bilang ibunya mau pinjam uang ke rentenir buat modal balik. Bunga rentenir kan gila-gilaan, bisa 20% per minggu. Aku langsung panik. Tabunganku waktu itu ada 5 juta rupiah, hasil nabung 2 tahun lebih dari gaji kasir. Itu uang yang aku rencanain buat beli rumah kecil atau modal usaha nanti. Tapi aku lihat Andi stres banget, matanya merah, nggak bisa tidur. Akhirnya aku buka dompet, ambil HP, buka mobile banking. Aku transfer 5 juta itu langsung ke rekening Bu Sari malam itu juga. Andi kaget, peluk aku erat-erat, bilang terima kasih berkali-kali. Aku cuma bilang, kita kan sudah satu keluarga, aku nggak mau ibu susah. Besok paginya aku ke rumah Bu Sari, bawa map kecil berisi bukti transfer dan surat perjanjian utang sederhana yang aku print di warnet. Isinya cuma peminjaman uang 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, dari Rina untuk Bu Sari, dikembalikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal transfer, 12 September 2023, tanpa bunga. Aku minta Bu Sari tanda tangan 2 rangkap. Awalnya dia senyum lebar, bilang aku anak baik, bilang nanti kalau warung rame lagi pasti dikembalikan. Dia tanda tangan tanpa baca 2 kali. Uang 5 juta itu langsung dipakai Bu Sari buat renovasi gerobak, beli kompor baru, beli daging sapi lebih bagus, dan pasang spanduk besar, Bakso Pak Gondo rasa juara. 2 minggu kemudian warung mulai rame lagi. Pelanggan balik, antrean mengular. Andi seneng banget. Bu Sari juga sering telepon bilang terima kasih. 3 bulan berlalu. Aku mulai tanya pelan-pelan ke Andi, "Mas, uangku kapan dikembalikannya? Kan sudah janji 3 bulan. Andi cuma jawab, "Sabar ya sayang, ibu lagi butuh buat stok barang." Aku diam aja, nggak mau ribut. 6 bulan lewat. Aku sudah hamil 4 bulan, mual-mual parah, cuti kerja. Tabunganku tinggal 800 ribu. Aku tanya lagi, kali ini langsung ke Bu Sari waktu ke warung. Jawabannya, "Lagi susah nak, ibu baru bayar utang ke supplier." Aku lihat gerobak baru, AC kecil di warung, TV LED 32 inci baru nongol, mana ada susah? 1 tahun lewat. Anakku, Naila, lahir. Biaya rumah sakit 7 juta, aku pinjam ke kakakku. Uang 5 juta itu nggak ada kabar. Aku mulai sering mimpi buruk, takut nggak bisa bayar kontrakan, takut anakku nggak bisa susu. Andi malah bilang aku kebanyakan mikir. Katanya, ibu lagi bangun cabang baru, nanti kalau untung banyak pasti dibalikin. Cabang baru itu beneran jadi. Bakso Pak Gondo cabang kedua buka di seberang pasar. Ramai. Motor dan mobil parkir penuh. Bu Sari mulai pakai emas tebal, tas branded, sering pamer di status WA. Aku cuma bisa lihat dan nahan sakit hati. 2 tahun setelah transfer itu, tabunganku benar-benar nol. Aku sudah berhenti kerja karena jaga Naila. Andi gajinya kecil, cuma cukup buat makan sehari-hari. SPP Playgroup Naila aja telat 2 bulan. Aku mulai pinjam uang ke tetangga, ke aplikasi pinjol,
bunga 1% per hari. Tiap malam aku hitung-hitung, bunganya sudah jutaan. Sampai suatu hari aku buka galeri HP, lihat foto surat perjanjian utang yang aku foto waktu itu. Tanda tangan Bu Sari jelas banget. Aku putuskan, cukup. Aku nggak mau jadi menantu yang cuma bisa diam. Malam itu aku bilang ke Andi, besok aku ke warung ibu, aku minta uangku kembali. Andi cuma mengangguk lemas, nggak berani ngelawan ibunya. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku susah payah print ulang bukti transfer dan surat perjanjian di warnet dekat rumah. Aku masukkan ke map biru tua. Naila tidur di sampingku, napasnya pelan. Aku usap kepalanya pelan, berbisik dalam hati, maaf ya nak, mama harus berani demi kita. Pagi harinya aku mandi, pakai baju rapi, jilbab warna gelap. Aku cium Naila yang masih tidur, tinggal sama tetangga. Aku naik angkot ke warung bakso Pak Gondo yang asli. Jam 7 malam, warung masih rame. Bau kuah bakso panas menyambut hidungku begitu turun dari angkot. Perutku mual, tapi aku tetap melangkah masuk. Di dalam, Bu Sari sedang hitung uang di kasir, senyum-senyum sama pelanggan. Aku berdiri di depannya, tarik napas dalam-dalam, pegang map biru itu erat-erat. Saat itulah semua mulai berubah jadi neraka. Setelah malam itu aku memutuskan untuk menagih. Hidupku seperti berjalan di atas tali tipis. Pagi-pagi aku sudah bangun lebih awal. Masak nasi goreng sederhana untuk Naila dan Andi, lalu aku duduk di teras kontrakan sambil memandangi map biru yang berisi bukti transfer dan surat perjanjian. Aku tahu hari ini bakal berat, tapi aku sudah nggak punya pilihan lagi. Sebelum berangkat, aku cek lagi dompet. Uang tinggal Rp300.000, itu pun hasil pinjam dari tetangga sebelah. Pinjol di HP sudah mengirim notifikasi tiap jam, ancaman kalau telat bayar bakal didatangi debt collector. Aku matikan HP supaya nggak tambah stres. Aku naik angkot 2 kali, sampai di warung bakso Pak Gondo cabang pertama jam 7:30 malam. Warung lagi rame-ramennya. Lampu neon terang, asap kuah mengepul, suara pelanggan ribut minta tambah bakso. Bu Sari duduk di belakang kasir, tangannya sibuk hitung uang tebal. Andi belum kelihatan, mungkin masih di cabang 2. Aku masuk pelan, berdiri di depan kasir. Beberapa pelanggan melirik, tapi aku cuek. Bu Sari akhirnya ngangkat muka. Wajahnya langsung berubah, senyumnya hilang. Aku taruh map biru di meja kasir. Buka pelan, keluarkan kertas bukti transfer dan surat yang ada tanda tangannya. Aku dorong ke arahnya tanpa bicara panjang. Bu Sari ambil kertas itu, matanya menyipit membaca. Wajahnya mulai memerah, tapi dia masih berusaha tenang. Dia lipat kertasnya kembali, masukkan ke map, lalu dorong balik ke aku. Dia bangun dari kursi, ambil mangkok bakso besar yang baru saja dihidangkan untuk pelanggan di meja sebelah. Kuahnya masih mendidih, cabai rawit utuh mengambang banyak sekali, karena pelanggan minta ekstra pedas. Uap panas naik ke atas, baunya menyengat. Tanpa aba-aba, tangan kanan Bu Sari mengangkat mangkok itu tinggi-tinggi. Aku sempat mundur setengah langkah, tapi sudah terlambat. Kuah bakso panas itu disiram tepat ke wajahku, ke leher, ke dada. Rasa panas langsung menusuk seperti ribuan jarum. Cabai rawit menempel di kulit, di mata, di bibir. Semua terasa terbakar sekaligus. Aku langsung teriak keras, tanganku menutup muka refleks. Badanku limbung, jatuh ke lantai keramik yang licin karena kuah tumpah. Pandanganku gelap seketika, mata perih luar biasa, seperti ada api di dalam bola mata. Aku meronta, menggosok-gosok muka, tapi malah tambah sakit karena cabai makin masuk pori-pori. Orang-orang di warung pada kaget. Ada yang teriak, ada yang ambil HP rekam. Beberapa pelanggan lari mendekat, tapi nggak ada yang berani pegang aku karena takut kena kuah panas juga. Aku cuma bisa berguling di lantai, menangis kesakitan, suaraku serak karena tenggorokan ikut kepedasan. Tiba-tiba Andi muncul dari pintu belakang. Dia lihat aku di lantai, lihat ibunya berdiri dengan mangkok kosong di tangan. Daripada nolongin aku, dia malah lari ke Bu Sari, pegang bahunya, lalu membentak ke arahku. Wajahnya marah sekali, seperti aku yang salah. Aku masih merintih di lantai, badanku basah kuah bakso, bajuku lengket, kulitku merah semua. Ada tetangga yang akhirnya berani deketin, tuang air mineral dingin dari galon ke muka aku. Rasa dinginnya sedikit membantu, tapi pedasnya cabai tetap menusuk. Mata kiriku nggak bisa dibuka sama sekali, yang kanan cuma samar-samar. Seseorang telepon taksi online, bawa aku ke UGD rumah sakit terdekat. Di jalan aku cuma bisa nangis pelan, kepala pusing, takut sekali kalau mataku rusak permanen. Aku masih ingat Naila di rumah sama tetangga, dia pasti nunggu mamanya pulang. Di UGD, dokter langsung panik lihat kondisiku.
Mereka bilang ini luka bakar derajat 2+ iritasi kimiawi berat dari cabai rawit. Mata aku langsung dibilas dengan larutan khusus berliter-liter, tapi tetap perih. Dokter mata yang jaga malam itu periksa pakai alat. Mukanya serius banget. Dia bilang kornea aku lecet parah, ada risiko infeksi, dan kemungkinan besar harus operasi kalau nggak membaik dalam 24 jam. Malam itu aku dirawat inap. Infus di tangan, mata ditutup perban tebal, badan penuh salep luka bakar. Andi datang sebentar, cuma berdiri di pintu kamar, nggak masuk. Dia cuma bilang, "Kamu kok bisa bikin ibu sampai gitu, Rin?" Lalu pergi lagi. Aku cuma bisa nangis di dalam hati. Suami sendiri nggak bela aku. Besok paginya dokter periksa lagi. Hasilnya buruk. Kornea rusak cukup dalam, harus operasi transplantasi lapisan kornea secepatnya kalau mau selamat dari kebutaan permanen. Biaya yang disebutkan, 45 juta rupiah untuk 3 tahap operasi plus rawat inap. Aku langsung lemas. Uang segitu nggak ada. Tabungan nol, pinjol sudah maksimal, keluarga aku sendiri juga pas-pasan. Aku telepon kakakku, cerita semuanya sambil nangis. Dia marah besar, mau langsung lapor polisi, tapi aku minta tunggu dulu. Aku masih berharap Andi sadar. Masih berharap Bu Sari minta maaf dan bayar biaya rumah sakit. Harapan kosong. Bu Sari malah blokir nomorku, Andi cuma balas chat singkat. "Ibu lagi stres, kamu sabar dulu." Hari ketiga di rumah sakit, tagihan sudah 7 juta lebih. Aku dipaksa pindah ke kelas 3 karena nggak bisa bayar kelas 2. Mata masih ditutup, cuma boleh buka sedikit-sedikit. Naila dijaga kakakku, dia nangis tiap malam minta mama. Aku cuma bisa dengar suaranya lewat telepon, hati aku hancur. Malam itu aku ambil HP pinjam dari perawat, buka galeri, lihat lagi foto surat perjanjian utang. Tanda tangan Bu Sari masih jelas. Aku putuskan, cukup. Aku nggak akan diam lagi. Besok pagi aku akan hubungi pengacara yang pernah bantu temenku kasus serupa. Aku akan lapor polisi atas penganiayaan berat dan penipuan. Uang 5 juta itu akan aku tagih lewat jalur hukum, plus ganti rugi luka aku. Hati aku yang tadinya penuh sabar, sekarang penuh api. Aku sudah nggak peduli lagi disebut menantu durhaka. Yang aku peduli cuma Naila dan masa depan kami. Bu Sari boleh menang sementara karena dia punya uang dan anak laki-laki penurut, tapi aku akan buktikan bahwa keadilan itu ada. Malam itu aku tidur dengan perban tebal di mata, tapi pikiranku justru terang benderang. Aku sudah siap perang. Aku masih ingat detik-detiknya dengan sangat jelas, seolah waktu berjalan lambat. Aku berdiri di depan kasir warung bakso Pak Gondo cabang pertama, tangan kananku memegang map biru tua, tangan kiri memegang bukti transfer yang aku print ulang semalam. Bu Sari baru saja selesai menghitung uang dari pelanggan, tumpukan 50-an dan 100-an tebal di depannya. Aku taruh map itu pelan di atas meja kayu yang sudah lengket karena tumpahan kuah. Bu Sari lihat map itu, matanya langsung menyipit. Dia buka mapnya cepat, lihat kertas pertama, lalu yang kedua. Wajahnya berubah dari biasa jadi merah dalam hitungan detik. Napasnya terdengar berat. Dia lipat kertasnya kasar, masukkan kembali ke map, lalu dorong map itu ke arahku sampai hampir jatuh ke lantai. Aku tetap berdiri diam. Aku cuma ingin uangku kembali, nggak lebih. Tapi Bu Sari tiba-tiba bangun dari kursi plastiknya. Dia berjalan 2 langkah ke meja pelanggan di sebelah kasir. Di sana ada mangkok bakso ukuran besar yang baru saja disajikan. Pelanggan belum sempat nyendok. Kuahnya masih mendidih keras, gelembung-gelembung naik terus, cabai rawit utuh mengambang paling tidak 20 butir, merah menyala. Uap panas mengepul tebal sampai ke langit-langit warung. Bu Sari angkat mangkok itu dengan kedua tangan. Mangkoknya tebal, tapi kuahnya penuh sampai nyaris tumpah. Dia balik badan menghadap aku. Matanya seperti orang kesetanan. Tanpa satu kata pun, tangannya naik atas kepala, lalu dengan tenaga penuh dia lempar kuah itu tepat ke arah wajahku. Kuah panas menyambar muka, leher, dada, sampai perut dalam sekejap. Rasa panasnya langsung menusuk sampai ke tulang. Kulitku seperti disetrika api. Cabai rawit menempel di mana-mana, di kelopak mata, di bibir, di dalam hidung, bahkan ada yang masuk ke telinga. Pedasnya ratusan kali lipat dari makan sambal biasa. Semua terasa meleleh sekaligus. Kaki aku lemas langsung. Aku jatuh ke belakang, punggung membentur kursi pelanggan, lalu ambruk ke lantai keramik yang licin karena minyak dan kuah tumpah. Pandanganku langsung gelap. Mata kiri nggak bisa dibuka sama sekali, mata kanan cuma kabur merah. Aku menggeliat di lantai, tangan menggosok muka tanpa sadar. Tapi semakin digosok semakin panas dan pedas. Jeritanku keras sekali sampai suaraku sendiri terdengar asing. Orang-orang di warung langsung ribut. Ada yang teriak, "Ambil air!
ada yang lari keluar, ada yang ambil HP rekam video. Bau bakso panas campur cabe mentah menyengat seluruh ruangan. Lantai basah semua, bakso-bakso beterbangan, pentol putih menggelinding kemana-mana. Aku merasakan badanku gemetaran hebat. Kulit di wajah mulai menggelembung, leher terasa seperti terbakar hidup-hidup. Napasku sesak karena uap panas masuk ke tenggorokan. Aku coba merangkak, tapi kaki nggak kuat. Yang aku pikirkan cuma Naila. Kalau mataku buta, siapa yang bakal jaga dia? Beberapa detik kemudian air mineral dingin dari galon dituang orang ke kepalaku. Rasa dinginnya sedikit membantu, tapi cabai rawit sudah terlanjur menempel dan meresap. Setiap hembusan angin dari kipas angin saja terasa seperti pisau. Aku tetap merintih, badan menggigil, tangan memegang muka yang sudah bengkak. Andi muncul dari pintu belakang warung. Dia lihat aku di lantai, baju basah kuah, muka merah bengkak, lalu lihat ibunya berdiri dengan mangkok kosong di tangan. Langkah pertamanya bukan ke aku, tapi ke Busari. Dia pegang bahu ibunya, lalu menatap aku dengan mata marah. Dia membentak keras, suaranya terdengar sampai luar warung, menyalahkan aku sepenuhnya. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Mulutku perih, bibir atas sudah melepuh besar. Aku cuma bisa menangis pelan di lantai. Ada mbak-mbak pelanggan yang akhirnya berani angkat aku, bawa ke kursi plastik di luar warung. Mereka kipasi pakai menu, tuang air lagi ke muka. Seseorang pesan taksi online. Sepanjang perjalanan ke UGD, aku cuma bisa meringkuk di jok belakang. Mata tertutup perban dadakan dari tisu basah. Supir taksi panik, ngebut lampaui batas. Aku dengar dia telepon rumah sakit duluan bilang ada pasien luka bakar parah. Sampai di UGD, perawat langsung lari bawa berangkar. Dokter jaga malam itu periksa cepat. Langsung bilang ini bukan luka bakar biasa. Suhu kuah bakso bisa mencapai 90-100 derajat Celcius, ditambah capsaicin dari cabai rawit segenggam bisa bikin kerusakan kimiawi. Mereka bilas mata aku dengan larutan khusus selama hampir 1 jam, tapi rasa perih nggak berkurang. Dokter spesialis mata dipanggil malam itu juga. Dia pakai alat slit lamp, cahayanya terang sekali meski mata aku ditutup. Dia bilang kornea mata kiri lecet dalam, ada ulkus kornea karena panas dan cabai. Mata kanan lebih baik tapi tetap rusak. Risiko infeksi sangat tinggi, kalau nggak ditangani cepat bisa buta permanen. Malam itu juga aku langsung diinfus antibiotik dan obat anti radang dosis tinggi. Mata ditutup perban tebal, badan penuh salep luka bakar. Tagihan pertama langsung keluar, 3 juta rupiah untuk UGD dan obat malam itu. Aku cuma bisa diam. Dompetku kosong. Andi datang sekali, berdiri di pintu kamar rawat inap, nggak masuk. Dia cuma bilang aku yang salah karena menagih utang di depan orang banyak, bikin ibunya malu. Lalu dia pergi lagi. Aku nangis sampai perban basah. Pagi harinya dokter mata periksa ulang. Hasilnya lebih buruk dari dugaan. Harus operasi transplantasi epitel kornea secepatnya. Biaya total 45 juta untuk 3 tahap operasi plus rawat inap dan obat-obatan. Aku langsung lemas mendengar angka itu. Hari kedua, Busari blokir semua kontakku. Nomor Andi cuma dibaca doang. Aku pinjam HP perawat, coba telepon, langsung dimatikan. Kakakku datang, marah besar, langsung ke polsek terdekat mau lapor. Aku minta tunggu, masih berharap ada jalan damai. Harapan itu mati hari itu juga. Malam hari ketiga, aku duduk di ranjang rumah sakit kelas 3 yang sudah dipindah karena nggak bisa bayar VIP. Mata masih ditutup, cuma boleh buka 5 menit tiap jam. Aku pegang HP pinjaman, buka galeri, lihat foto Naila yang tersenyum. Air mataku jatuh lagi. Di saat itu aku sadar, sabarku sudah habis. Mereka bukan cuma nggak bayar utang, mereka sudah coba menghancurkan hidupku secara permanen. Aku buka aplikasi catatan, tulis semua yang aku ingat. Tanggal transfer, nomor rekening, foto surat perjanjian, nama saksi di warung, video yang direkam pelanggan, ada yang kirim ke aku lewat IG. Semua aku simpan rapi. Besok pagi aku akan hubungi pengacara langganan temanku. Aku akan lapor polisi atas penganiayaan berat pasal 351 ayat 2 KUHP, plus penipuan dan penggelapan. Uang 5 juta itu akan aku tagih lewat gugatan perdata, ditambah ganti rugi moral dan material atas luka aku. Aku sudah nggak peduli lagi disebut menantu durhaka, disebut matre, atau apapun. Yang aku peduli cuma Naila dan mata yang masih bisa melihat wajahnya. Busari boleh punya warung rame dan anak penurut, tapi hukum gak bisa dibeli dengan kuah bakso. Malam itu aku tidur dengan hati yang dingin. Perang baru saja dimulai. Hari keempat di rumah sakit terasa seperti 1 bulan. Aku sudah pindah ke bangsal kelas 3. Kamar 6 tempat tidur, kipas angin goyang-goyang, bau obat campur keringat orang sakit.
Mata aku masih ditutup perban tebal, cuma boleh dibuka 5 menit tiap 4 jam untuk ditetes obat. Cahaya lampu saja sudah bikin perih, apalagi lihat layar HP. Tagihan rumah sakit naik terus. Pagi itu suster kasih kertas. Total sementara 28 juta rupiah. Operasi tahap pertama sudah dijadwalkan besok pagi, tapi rumah sakit minta DP 30 juta dulu. Kalau nggak ada, operasi dibatalkan. Aku cuma bisa pegang kertas itu sambil gemetaran. Uang segitu nggak ada di dunia aku. Kakakku, Mbak Lina, datang setiap hari bawa Naila. Naila baru 2 tahun, dia nangis tiap lihat mamanya penuh perban dan infus. Aku peluk dia pelan-pelan, takut infusnya lepas. Bau susu anakku jadi satu-satunya yang bikin aku tetap waras di tempat itu. Andi datang 2 kali lagi. Pertama cuma 5 menit, berdiri di pintu, bilang ibunya lagi sakit karena stres gara-gara aku. Kedua kalinya dia bawa tas kecil berisi baju ganti aku, langsung taruh di laci, lalu bilang, "Ibu bilang kalau kamu minta maaf di depan keluarga besar, urusan ini bisa selesai." Aku diam saja. Dia pergi tanpa pamit. Hari ke-6, dokter mata bilang operasi tahap pertama berhasil, tapi masih butuh 2 tahap lagi dalam 2 minggu ke depan. Kornea mata kiri aku sudah diganti lapisan baru dari donor. Mata kanan mulai membaik, tapi masih kabur kalau lihat jauh. Aku mulai bisa buka mata lebih lama, tapi setiap lihat cermin, wajahku bikin takut sendiri. Kulit muka dan leher merah melepuh, bekas luka bakar coklat kehitaman, bibir bengkak tidak simetris. Mbak Lina yang bayar DP operasi pertama. Dia jual motor bututnya, pinjam ke teman kantor, dan ambil tabungan anaknya sendiri. Total 32 juta masuk ke rumah sakit hari itu. Aku nangis pelan di bantal saat tahu. Kakakku cuma bilang, "Kamu keluargaku satu-satunya, Rin." Malam harinya aku pinjam HP Mbak Lina, buka Instagram. Beberapa video kejadian di warung sudah beredar. Ada yang rekam dari awal aku taruh map sampai kuah disiram. Wajah Bu Sari jelas banget. Captionnya macam-macam. Mertua siram menantu pakai kuah bakso panas. Nagih utang kok sampai gini. Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Komennya campur. Ada yang bela aku, ada yang bilang aku pantas karena menantu kurang ajar. Bu Sari langsung tutup warung cabang pertama 2 hari. Spanduk diturunin, gerobak dibawa ke belakang. Katanya sementara renovasi. Aku tahu itu cuma alasan supaya nggak digeruduk orang. Hari ke-10, aku sudah boleh duduk lama. Mbak Lina bawa laptop kecilnya. Kami cari pengacara lewat Google. Ketemu satu nama, Pak Budi, pengacara spesialis pidana dan perdata di kota sebelah. Mbak Lina telpon, ceritakan singkat, kirim foto bukti lewat WA. Pak Budi langsung setuju ketemu besok. Besoknya Pak Budi datang ke rumah sakit pakai kemeja batik. Dia lihat semua bukti, foto transfer 5 juta, surat perjanjian bertanda tangan Bu Sari, rekam medis, foto luka, video kejadian yang sudah beredar. Dia bilang kasus ini kuat banget. Penganiayaan berat bisa kena penjara sampai 7 tahun, plus gugatan perdata untuk utang dan ganti rugi ratusan juta. Aku langsung setuju. Hari itu juga Pak Budi bawa surat kuasa yang aku tanda tangani meski tangan masih lemah. Besok paginya dia lapor polisi ke Polda. Kasusnya naik cepat karena ada video viral. Polisi langsung panggil Bu Sari dan Andi untuk diperiksa. Sore harinya Andi datang lagi, kali ini mukanya pucat. Dia duduk di kursi besi depan ranjang, bilang polisi sudah datang ke rumah. Bu Sari nangis-nangis di rumah, bilang gak mau masuk penjara. Andi minta aku cabut laporan. Aku tolak. Dia bilang kalau aku lanjut, dia akan ajukan cerai. Aku jawab, silakan. Malam itu aku dapat pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya chat screenshot. Bu Sari cerita ke tetangga di grup WRT. Katanya, biar Sirina kapok, muka cantiknya hancur dulu baru tahu diri. Aku simpan screenshot itu, kirim ke Pak Budi. Bukti niat jahat tambah kuat. 2 hari kemudian polisi datang ke rumah sakit ambil keterangan resmi. Aku ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Mereka foto luka, ambil salinan rekam medis. Kasusnya resmi naik ke penyidikan. Bu Sari ditetapkan tersangka penganiayaan berat. Tagihan rumah sakit sudah menyentuh 53 juta. Mbak Lina mulai jual perhiasan emas warisan ibu kami. Aku nggak bisa nolak lagi. Teman-teman lama mulai bantu patungan lewat Kitabisa. Terkumpul hampir 10 juta dalam seminggu karena cerita aku viral. Andi akhirnya ajukan cerai lewat pengadilan agama. Alasannya, pertengkaran hebat yang tidak bisa didamaikan. Aku setuju saja. Aku nggak mau lagi hidup sama laki-laki yang bela ibunya yang nyaris bikin istrinya buta. Operasi tahap kedua dilakukan. Kali ini mata kiri mulai bisa lihat bentuk orang. Masih buram,
Tapi aku sudah bisa lihat wajah Naila jelas lagi. Aku peluk dia lama sekali sampai dia ngantuk di pangkuanku. Hari keluar rumah sakit tiba. Total tagihan 64 juta. Mbak Lina bayar sisanya pakai pinjaman ban. Aku keluar pakai kursi roda karena masih lemah. Mata kiri masih pakai pelindung hitam, tapi aku sudah bisa jalan pelan. Rumah kontrakan sudah kosong. Andi pindah semua barangnya tanpa bilang. Tinggal kasur tipis dan lemari kecil yang sudah rusak. Aku dan Naila pindah ke rumah Mbak Lina sementara. Malam pertama di rumah kakakku, aku duduk di teras sambil pegang map biru yang sama. Semua bukti masih utuh. Polisi bilang sidang pertama tinggal 2 minggu lagi. Bu Sari sudah dilarang keluar kota. Aku buka HP, lihat foto Naila tidur di kamar baru. Hati aku sudah gak sakit lagi. Yang ada cuma tekad. Aku akan lawan sampai akhir. Bukan cuma demi uang 5 juta, tapi demi harga diri, demi anakku, dan demi semua menantu yang pernah diremehkan. Besok pagi aku akan ke pengadilan bersama Pak Budi. Aku sudah siap berdiri di depan hakim, tunjukkan bekas luka di wajahku, dan ceritakan semua yang terjadi. Mereka pikir bisa hancurkan aku dengan 1 mangkok kuah bakso. Mereka salah besar. Pagi setelah keluar dari rumah sakit, aku bangun jam 4. Mata kiri masih pakai pelindung plastik hitam, tapi aku sudah bisa lihat cukup jelas untuk mandi sendiri. Mbak Lina sudah siapkan baju rapi, kemeja putih lengan panjang, rok hitam selutut, jilbab abu-abu tua. Hari ini sidang perdana di pengadilan negeri. Pak Budi jemput aku dan Mbak Lina jam 7 pagi pakai mobil Avanza Silver. Di jalan dia kasih map tebal baru, berisi laporan polisi, visum dokter, bukti transfer, surat utang bertanda tangan Bu Sari, screenshot chat jahatnya, dan printout video viral yang sudah dinotaris. Semua rapi, nomor urut, ada stiker warna. Kami sampai pengadilan jam 8. Ruang sidang masih sepi. Aku duduk di bangku penonton sebelah kiri bareng Mbak Lina dan Naila yang di pangku. Naila pakai baju pink, matanya melotot lihat orang-orang pakai jas hitam. Aku peluk dia erat supaya tenang. Jam 9 kurang, Bu Sari dan Andi masuk dari pintu kanan. Bu Sari pakai kebaya biru tua, rambut disanggul, tapi mukanya pucat sekali. Matanya bengkak, jelas habis nangis. Andi pakai kemeja putih kusut, dasi miring. Mereka duduk di bangku terdakwa. Bu Sari sempat lirik ke arahku, matanya langsung turun ke lantai. Sidang dimulai jam 9 tepat. Hakim masuk, semua berdiri. Jaksa baca dakwaan. Penganiayaan berat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP, ancaman maksimal 7 tahun penjara, plus subsidiar penganiayaan biasa. Jaksa juga baca gugatan perdata aku. Kembalikan utang 5 juta pokok, bunga bank 15% per tahun selama 2 tahun, ganti rugi medis 64 juta, ganti rugi imaterial 200 juta karena trauma dan bekas luka permanen. Bu Sari langsung gemetaran saat dengar angka 200 juta. Pengacaranya, laki-laki tua pakai jas mahal, coba minta mediasi. Hakim tanya aku. Aku jawab tegas. Tidak mau damai sebelum semua biaya rumah sakit dibayar, dan ada permintaan maaf resmi di sidang terbuka. Sidang lanjut. Jaksa putar video kejadian di layar besar ruang sidang. Suara jeritanku waktu itu menggema di ruangan. Semua orang diam. Bu Sari tutup muka pakai kedua tangan, badannya goyang-goyang menangis tanpa suara. Andi cuma menunduk, tangannya gemetar di atas meja. Saksi pertama dipanggil, mbak-mbak yang rekam video malam itu. Dia cerita detail, bilang Bu Sari ambil mangkok tanpa bicara apa-apa lalu siram langsung. Saksi kedua, pelanggan lain yang bantu tuang air ke muka aku. Saksi ketiga, dokter mata yang operasi aku, bawa foto luka sebelum dan sesudah, jelaskan kornea rusak permanen 40% di mata kiri. Bu Sari dipanggil ke depan hakim untuk beri keterangan. Dia jalan pelan, kakinya seperti nggak kuat. Jaksa tanya kenapa dia lakukan itu. Bu Sari cuma bisa bilang, saya panik, sambil nangis. Jaksa tanya lagi, panik kok bisa ambil mangkok kuah mendidih? Bu Sari nggak bisa jawab, cuma nangis semakin kencang. Sidang diskor 1 jam untuk makan siang. Di koridor, pengacara Bu Sari dekati Pak Budi, tawarkan damai 50 juta total. Pak Budi tolak, bilang minimal 250 juta atau lanjut sampai vonis. Pengacara itu pulang dengan muka merah. Sidang sore dilanjut. Aku dipanggil sebagai korban. Aku jalan ke depan hakim, buka pelindung mata hitam perlahan. Bekas luka bakar di wajah dan leher masih merah kehitaman, jelas terlihat di bawah lampu sidang. Hakim, jaksa, bahkan panitera pada diam lihat. Aku ceritakan semuanya dari awal. Pinjamkan uang demi keluarga, janji 3 bulan, 2 tahun gak dibayar, sampai kejadian malam itu. Aku angkat map biru,
Tunjukkan surat utang bertanda tangan Bu Sari. Aku bilang aku bukan minta lebih. Cuma minta hakku dan keadilan. Suaraku nggak gemetar lagi. Aku sudah nggak takut. Bu Sari tiba-tiba berdiri dari bangku terdakwa, jalan cepat ke arahku meski pengacaranya coba tahan. Dia jatuh berlutut di lantai sidang, tangannya pegang kakiku, mukanya penuh air mata dan ingus. Dia nangis keras sekali sampai suaranya serak. Semua orang di ruang sidang terkejut. Hakim ketuk palu minta tenang. Aku biarkan dia pegang kakiku sebentar. Lalu aku tarik kaki pelan, mundur 2 langkah. Aku bilang cukup keras supaya semua dengar, "Maaf saya terima, Bu. Tapi uang dan biaya rumah sakit harus tetap dibayar lewat jalur hukum." Sidang ditutup sore itu. Hakim jadwalkan putusan 2 minggu lagi. Kami keluar pengadilan, wartawan langsung mengerubungi. Kamera lampu kilat menyala-nyala. Aku cuma bilang 1 kalimat ke mikrofon, "Saya cuma menantu biasa yang minta haknya kembali." Malam harinya video Bu Sari sujud di sidang viral di mana-mana. Judulnya, "Mertua Nangis Sujud Minta Maaf ke Menantu di Depan Hakim." Views langsung jutaan dalam semalam. Warung bakso Pak Gondo cabang 2 ditutup permanen karena sepi pembeli. Orang-orang takut beli bakso di tempat yang pemiliknya viral karena siram menantu. 2 minggu kemudian, hari putusan tiba. Ruang sidang penuh sesak. Bahkan ada yang berdiri di belakang. Hakim baca vonis. Bu Sari bersalah penganiayaan berat, hukuman penjara 4 tahun, dikurangi masa tahanan, denda 50 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk perdata, wajib bayar utang 5 juta, bunga 1,8 juta, biaya rumah sakit 64 juta, ganti rugi imaterial 150 juta. Total 220,8 juta dalam 30 hari, setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Bu Sari pingsan di bangku terdakwa saat dengar vonis. Andi panik panggil dokter. Aku cuma berdiri tenang, peluk Naila yang mulai ngantuk di pangkuan Mbak Lina. Malam itu uang masuk rekeningku bertahap. Pertama 100 juta dari penjualan warung cabang 2, sisanya dari rumah dan tanah warisan yang dijual paksa lewat lelang pengadilan. Tepat hari ke-28, semua lunas. Aku langsung bayar utang Mbak Lina. Sisanya aku simpan untuk modal usaha kecil dan tabungan Naila. Aku dan Naila pindah ke kontrakan baru yang lebih layak. Aku buka warung makan kecil. Menu utamanya sop ayam dan nasi uduk. Namanya Sop Rina. Ramai sekali, karena orang-orang datang bukan cuma makan, tapi juga mau foto sama menantu viral yang menang lawan mertua. Andi pernah datang sekali, malam-malam, minta maaf dan minta balik. Aku tolak. Cerai kami resmi 3 bulan kemudian. Naila tetap ikut aku, hak asuh penuh. Bu Sari keluar penjara 2 tahun kemudian karena remisi. Dia pernah lewat depan warungku, badannya kurus, rambutnya sudah putih semua. Dia berhenti sebentar, lihat aku dari jauh, lalu pergi tanpa kata. Aku sekarang hidup tenang. Wajahku masih ada bekas luka, tapi aku nggak malu. Itu bukti aku pernah berjuang demi anakku. Setiap malam aku peluk Naila, cium keningnya, dan berbisik, "Mama nggak akan pernah diam lagi kalau ada yang zalimi kita." Cerita ini selesai di sini. Tapi pesanku buat kalian yang nonton, kalau kalian punya hak, tagihlah. Jangan takut disebut durhaka. Karena keluarga yang beneran sayang gak akan pernah nyakitin kamu hanya karena uang. Terima kasih sudah ikuti ceritaku dari bab pertama sampai akhir. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Siapa tahu besok ada cerita baru dari hidupku.